Pasca laporan dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM Pemilu 2024 yang dilakukan KPU Fakfak, PAN Fakfak meminta Bawaslu tetap bekerja pada relnya atau tegak lurus. Hal itu disampaikan Ketua DPD Partai Amanat Nasional atau PAN, Kabupaten Fakfak, Clifford H. Dandarmana, saat diwawancarai Tribun Papuabarat.com di Fakfak, Papua Barat pada Jumat 23 Februari 2024. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh rekan wartawan Tribun Papua Barat, Aldi Bimantara. Silakan rekan Aldi. Iya baik, Nina dan juga Tribuners dilaporkan dari Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Berdasarkan pantauan kami awak media di kantor Bawaslu Fakfak, memang ada beberapa laporan dugaan kecurangan pemilu 2024 dari berbagai pihak yang merasa dirugikan tentunya. Dan ini salah satunya datang dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat yang dalam hal ini dinahkodai oleh Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Fakfak, Clifford H. Dandarmana. Dan dalam kesempatan wawancara kami bersama Clifford H. Dandarmana di kantor Bawaslu Fakfak, memang sebelumnya telah dilakukan pelaporan dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM Pemilu 2024 yang diduga dilakukan oleh KPU Fakfak. Dalam hal ini, PAN Fakfak meminta Bawaslu tetap bekerja pada relnya atau tegak lurus sebagai pengawas pemilu. Nina dan juga Tribuners, Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Fakfak, Clifford Han Dandarmana saat diwawancarai awak media mengatakan bahwa ia sebagai ketua partai dan juga sekaligus mewakili seluruh pengurus serta simpatisan PAN Fakfak akan tetap menunggu dan selalu hadir di kantor Bawaslu untuk mengecek perkembangan sejauh mana investigasi yang telah dilakukan ataupun ditempuh. Nina dan juga Tribuners, Clifford Han Dandarmana menyebutkan pihaknya akan tetap menunggu penetapan dari Bawaslu terkait dengan kasusnya yang dinilai sangat merugikan pihaknya tersebut. Nina dan juga Tribuners, Clifford mengatakan bahwa pihaknya merasa untuk caleg provinsi sudah aman sebetulnya di angka 6 kursi, makanya dari awal pihaknya memberikan laporan ke Bawaslu Fakfak agar jangan sampai pelanggaran yang diduga dilakukan ini mengakibatkan kegagalan Partai Amanat Nasional untuk masuk ke dalam perolehan kursi DPRD Provinsi Papua Barat. Nina dan juga Tribuners, dalam kesempatan itu Clifford mengatakan bahwa pihaknya merasa wajar saja apabila PAN Fakfak ini mencurigai komisioner melakukan pelanggaran TSM pada pemilu 2024. Saat ini pihaknya telah melengkapi 2 alat bukti dan pihaknya menyampaikan ke Bawaslu Fakfak bahwa kasusnya lebih dari 2, namun nanti tentunya pada porsi ini menjadi kewenangan Bawaslu untuk melakukan investigasi sesuai prosedur yang berlaku. Ini dan juga Tribuners, dari hasil diskusi pihaknya bersama Bawaslu Fakfak, Clifford dan Darmana meyakini dari 3 aspek pelanggaran, yakni pidana, administrasi, dan juga kode etik, pasti salah satunya kena ataupun terjerat gitu. Sehingga ia mengatakan bahwa jika 3 pelanggaran ini terbukti terjadi pada komisioner penyelenggara, maka dari sisi partai secara badan hukum, pihaknya akan tetap melakukan penekanan dan membackup untuk mendapatkan hasil yang sejujur-jujurnya, maksud saya, dari Bawaslu Fakfak. Nina dan juga Tribuners, sebagai peserta pemilu 2024, PAN Fakfak memberikan support moral kepada Bawaslu untuk tetap pada rel atau ranahnya dalam melakukan fungsi pengawasan. Mereka juga sudah menyampaikan ke pihak dari Partai PAN sebagai pelapor bahwasanya pada prinsipnya Bawaslu akan adil terhadap peserta pemilu 2024 dalam mendapatkan hak dan kewajibannya. Nina dan juga Tribuners, dalam kesempatan itu Clifford juga menegaskan bahwa pihaknya juga akan melakukan pelaporan kasus tersebut secara berjenjang, baik di tingkat DPW Partai Amanat Nasional Provinsi Papua Barat hingga DPP Partai Amanat Nasional Pusat. Nina dan juga Tribuners, sebelumnya diketahui ataupun dapat kami informasikan bahwa PAN Fakfak ini telah resmi melaporkan dugaan kecurangan pemilu 2024 yang merugikan pihaknya ke Bawaslu Fakfak ini tertanggal pada hari Selasa 20 Februari 2024 lalu. Kemudian Clifford mengatakan bahwa pada hari pencoblosan 14 Februari 2024 lalu, sejumlah TPS ditemukan adanya sejumlah lembar model C hasil yang tak memuat nama caleg DPRD Provinsi Papua Barat dari PAN. Kemudian pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat distrik masih ditemukan permasalahan tersebut yang memang belum sepenuhnya direspon secara baik oleh KPU Fakfak. Memang terkait dengan kasus ini pada saat kejadian memang sempat
terjadi kisruh, ya, di mana masyarakat di Kampung Sungai GWRP di Kabupaten Fakfak, Papua Barat melakukan pemalangan jalan akibat dari tidak adanya kemudian nama caleg yang bersangkutan pada C hasil. Nina, demikian informasi yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat terkait dengan adanya laporan dugaan TSM Pemilu 2024 yang diduga dilakukan KPU Fakfak, dan kemudian pihak dari PAN sendiri meminta Bawaslu untuk tetap tegak lurus pada aturan yang berlaku. Nina, demikian laporan singkat jurnalis Tribun Papua.com Aldi Bimantara langsung dari Fakfak, Papua Barat. Saya kembalikan ke Nina di studio. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, rekan Aldi Bimantara. Selamat bertugas kembali. Dan wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pihak terkait. Kemungkinan bisa terjadi misalnya sampai ke tingkat administrasi kasus. Hasil kajian kan nanti kemudian akan menentukan apakah nanti dia sampai ke tingkat itu. Ya, di dalam proses penanganan, jika itu masuk pada pelanggaran administrasi, maka kita tindak sesuai dengan mekanisme penanganan. Apa dua divisi apa ya? Warna Divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Pak Ivan, Saya, Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, sekaligus Wakordif Penyelesaian Sengketa, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Koordifnya saya Pak Koordifnya. Itu nama. Iya. divisi Koordif. Penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Sesuai dengan aturan 7 hari kami menyampaikan surat pengaduan terhadap beberapa masalah yang terjadi di beberapa TPS berkaitan tentang dugaan kami bahwa penyelenggara melakukan TSM. Itu sudah untuk melengkapi berkas, kami diundang hari ini kepada pelapor. Pelapor pada Partai Amanat Nasional adalah Wakil Ketua Pak Natalis Watubun dan Wakil Sekretaris Nathaniel Mendokma. Untuk itu mereka siapkan belangko identitas untuk melengkapi berkas pada laporan kami. Mereka sampaikan bahwa identitas dan terlapor sudah jelas. Berarti karena kami sudah Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.